yang saya hormati Kapuslu, Ibu Direktur Perbenihan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, para penyuluh dimanapun berada. Alhamdulillah ya, sudah hampir 20.000 pagi ini, walaupun belum maksimal, tapi mungkin ada beberapa orang di satu tempat. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa materi Bapak Ibu, mungkin nggak bisa lama ya, mungkin sekitar 15 menit. Nah, saya share dulu materinya. Sebentar, saya tayangkan dari sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi di mana para penyuluh sudah berkontribusi sejak bulan, kalau nggak salah itu bulan April ya. Bulan April atau Mei, bulan Mei 2020. Ya, ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Bulan Mei 2025 sampai saat ini, dan ini pun datanya bagus sekali, maksudnya sudah bisa terkontribusi dan juga sebanyak hampir 98% ya. Mungkin ada juga yang kalau per harinya mungkin ada yang 90%, tapi rata-rata mungkin sekitar 98%. Nah, di mana kita sudah akumulasi dan kita akan buat lebih baik lagi untuk tahun 2026. Sebetulnya yang kami harapkan ada juga peta ya ataupun poligon yang dibuat dan disampaikan sehingga tidak duplikasi dari sisi pelaporannya dan lebih presisi dari sisi pelaporannya. Nah, tapi mungkin kami masih melakukan uji coba terhadap aplikasi yang kami siapkan karena ini aplikasi yang akan diakses secara masif setiap hari, sehingga dari sisi aplikasi maupun dari sisi sistem harus betul-betul kredibel dan juga betul-betul dapat bertahan gitu ya, resilience. Ya, lanjut lagi ini. Kita akan lihat realisasi padi ya, realisasi padi tanam padi ya, atau LTT, luas tambah tanam padi sampai hari ini. Tapi sebelumnya dari bulan Desember ya, mungkin Desember 2025 karena Januari 2025 itu belum dilakukan oleh penyuluh ya, masih dikoleksi dari dinas, dalam arti belum langsung ke penyuluh dalam hal ini Epuslu, tapi Desember 2025 itu sudah dilakukan atau sudah kita kumpulkan datanya dari penyuluh. Nah, di sini Bapak Ibu, data per hari itu kita kumpulkan, kita catat hariannya ya, sudah lebih baik ya dibanding tahun sebelumnya sebetulnya. Ada beberapa data yang per harinya masih sama ya, kemudian juga ada yang kurang dari atau lebih dari tahun sebelumnya ya. Sepertinya tidak ada yang kurang dari tahun, adalah beberapa hari ya, cuman secara akumulasi memang Desember 2025 itu lebih baik ya. Dan kemudian hari ini atau dari kemarin ya tanggal 1 kali ini ya, dari Januari 2026, kemudian di Februari 2026 juga sudah kita hitung, sudah kita catat ya. Nah, ini sebetulnya yang Januari kemarin. Oke. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa perbandingan data untuk bulan dan tahun ini sudah kita rekap juga, di mana untuk Januari ternyata ya kembali kita lihat di sini untuk tahun sebelumnya lebih tinggi daripada tahun ini ya. Untuk bulan di sini untuk bulan Januari, kita lihat bulan Januari ya, ternyata 2023-2024 masa tanam 2023-2024 masih lebih baik daripada 2024 dan 2025. Dan ternyata 2025-2026 bulan Januari itu di bawah dari 2024. Jadi sebelumnya 2023-2024 1,9, kemudian 2024-2026 itu 1,6, dan kemarin kita dapat 1,465 juta hektar ya. Nah, harapannya ini bisa dibayar ataupun nanti ada panen ataupun tanam yang lebih di bulan ini ya, karena ada pergeseran dari bulan kemarin, misalnya ada banjir gitu ya, atau terjadi fuso dan bisa bulan ini bisa ditanami, dan ada beberapa yang memang belum bisa dipanen ataupun belum kemudian ditanami bulan ini gitu ya. Jadi itu harapan kita semua. Ini baru 2 hari, tetap semangat karena relatif di bulan Februari kan waktunya lebih sedikit ya. Tahun ini berarti 28 hari ya, 2026. Nah, ini
kita tetap harus bisa memasukkan data realisasi di lapangan yang presisi, tapi juga harapannya bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Tahun kemarin itu bulan Februari itu jumlahnya 948.775. Nah, sekarang kita punya target 1,2 juta Bapak Ibu. Jadi semoga semuanya bisa mencapai target tersebut ya. Karena 2023 ini tuh udah 1,167. Jadi kita berikan target yang masih sesuai dengan tahun sebelumnya ya 2023-2024 di sini 1,167. Nah, yang tahun kemarin 948 ini nanti mungkin karena dia sudah bergeser ke sebelumnya Januari atau ke Maret. Nah, kita harus jaga Bapak Ibu, di Februari Maret adalah puncak panen ya, puncak panen. Dan juga nanti akan ada pertanaman juga tinggi juga setelah panen kan pasti langsung ditanami ya. Nah, ini harus kita jaga betul-betul walaupun nanti kita juga harus bisa melakukan melihat data-data prediksi dari cuaca seperti itu ya. Dan kalau apapun yang bisa istilahnya menghambat ya, nah nanti ini bisa dikoordinasikan, dikonsolidasikan dengan PJ setempat. Nah, nanti kami juga sedang menganalisa kondisi cuaca yang ada, tapi ada informasi bahwa sekarang itu kita sedang El Nina ya, El Nina. Jadi masih cuacanya masih banyak hujan seperti itu. Nah, tapi bisa diprediksi juga bahwa di pertengahan tahun akan ada El Nino. El Nino ya, sekitar bulan Juli. Nah, ini kiranya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi atau meminta melakukan alsin-alsin yang kita berikan di tahun 2024 itu sebanyak 63.000 pompa ya, pompa portable. Ini segera disiapkan nantinya ya sebelum waktunya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita harus bisa antisipasi Bapak Ibu. Nah, itu jadi tolong juga bisa diingatkan petaninya dan penyuluh ataupun di kelompok tani, dan juga mungkin bisa didata lagi gitu ya di masing-masing mana berapa banyak pompa-pompa existing yang harus kita siapkan. Jadi kita nggak bisa terlena gitu ya dengan kondisi sekarang, kita juga harus antisipasi. Nanti mungkin beberapa hari lagi saya akan kembali ke depan Bapak Ibu untuk memperlihatkan beberapa informasi mengenai cuaca tersebut ya, supaya kita bisa antisipasi di awal. Nah, kemudian ini juga LTT, jadi kita kalau disandingkan dengan tahun 2025, bulan Februari, kita masih punya banyak ya, maksudnya masih menyesuaikan walaupun targetnya adalah 1,2. Tapi sandingan di sini harapannya bisa di atas tahun lalu. Nah, dengan tahun bulan Januari sebelumnya kita masih punya utang 170.000 hektar. Jadi semoga ini bisa ditambahkan di di bulan ini ya, Februari. Nah, ini adalah capaian tanggal 31 Januari 2026, di mana capaiannya adalah 1,4 juta hektar. Alhamdulillah semua daerah ya, semua provinsi sudah di atas kuning ya. Harapannya bisa memberi semangat untuk kita semua, tapi kemudian harus dianalisis masing-masing. Karena nanti kalaupun masih ada utang, misalnya tidak tercapai realisasi di bulan kemarin, itu akan menjadi hutang di bulan ini, dalam arti bergeser gitu ya tanamannya. Nah, ini juga harus diantisipasi dan mulai dihitung, nanti dipimpin oleh PJ-nya masing-masing ya, dibantu nanti PJ-nya masing-masing untuk bisa melakukan konsolidasi. Dan ini tanggal 3, hari ini adalah konsolidasi data untuk bulan Januari 2026 berdasarkan Epuslo. Jadi masih tanggal 1, 2, dan 3. Harapan kami setelah ini kita akan menghitung lagi, kita akan melihat lagi, semoga lebih tinggi ya daripada 1,4. Karena di tahun kemarin masih 1,6. Nah, ini yang silakan nanti Bapak Ibu kasih masukan ke Korlu, dan kemudian Korlu ke PJ ya, dan juga dinas, karena dinas juga punya intensi yang sama ataupun semangat yang sama gitu ya untuk bisa mendapatkan produksi terbaik untuk wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian ini adalah capaian untuk malam ini ya, tadi malam, tadi sore gitu ya, kita juga sudah bisa mempercepat waktu pelaporan jam 7, sekitar jam 7 malam kita sudah bisa melaporkan. Tentu saja masih banyak yang belum baru 2 hari ya, tapi di sini pertama
masih draft untuk targetnya adalah 1,2 1.223.585,44 hektar. Nah ini dibagi di masing-masing wilayah, dan nanti masing-masing wilayah kami mintakan untuk bisa membagi atau memberikan target untuk masing-masing kecamatan. Silakan Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dan memberikan inputannya. Jadi untuk yang nasionalnya ini tidak dirubah ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di breakdown di masing-masing. Nah, kemudian dalam 2 hari ini laporannya masih cukup rendah ya. Kemarin itu sekitar 30.000 ya, 34.000 kalau nggak salah. Hari malam ini 30, semalam itu 30 atau sore 31.000, 31.208. Nah ini kiranya bisa dilihat lagi ataupun ditambah lagi ya dalam hal kinerja, berapa banyak penyuluh yang melakukan pelaporan dan berapa banyak data yang dilaporkan ya, sehingga nanti cita-cita kita bahwa ini bisa memenuhi ya sesuai dengan target, di mana targetnya itu juga adalah bawaan ya, hutang bawaan dari bulan sebelumnya ini bisa tercapai. Nah, kemudian ini adalah target luas tanam yang kami kumpulkan juga per harinya, luas tanam di bulan Februari. Nah, ini juga masih 55.617. Nah, luas tanam ini akan kita sandingkan dengan KSA BPS Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan di sini dari bulan Mei sampai bulan Desember dengan KSA BPS, data panen dari penyuluh ini atau dari Epuslu ini lebih tinggi kecuali di bulan September ya. Bulan September lebih rendah 25.000 hektar ya. Tapi yang lainnya lebih tinggi. Nah, kami sebetulnya setiap bulannya menyampaikan kepada BPS, tapi BPS juga harus melakukan konsolidasi data dan juga melihat dari masing-masing daerahnya dan poligonnya. Mereka punya justifikasi juga ya. Jadi ini yang kami ingin mulai bulan tahun ini kita konsolidasikan mungkin sampai kecamatan. Jadi kami nanti akan mintakan datanya dari Epuslu semua dari sampai kecamatan dan kita sampaikan kepada BPS supaya bisa diverifikasi. Kalau perlu nanti misalnya dari BPS daerah melakukan konsolidasi kepada para penyuluh data-data yang memang terlihat anomalinya ya, misalnya data kita besar sekali, data mereka kecil gitu, itu bisa juga terjadi. Nah dari tahun kemarin itu menjadi pembelajaran untuk kita. Nah tapi BPS punya justifikasi sendiri dan foto open kamera di masing-masing wilayahnya. Nah, untuk bulan Januari 2026 ini kita juga masih lebih tinggi dari BPS dan cukup banyak, sekitar 102.986. Ini yang akan kami konsolidasikan. Jadi hasil dari konsolidasi daerah 1 sampai tanggal 3 di Epuslu, ketika itu selesai maka kami akan mintakan datanya sampai kecamatan dan akan kami konsolidasikan dengan BPS agar BPS melihat dan mengoverlay masing-masing dan mungkin memverifikasinya ke lapangan. Kita masih punya waktu karena Januari amatan Januari akan rilis tanggal 1 Maret ya, bulan depan. Nah, ini kemudian di Februari juga Bapak Ibu kita harus kejar ya. BPS bilang tanamnya adalah 919 hektar. Nah, kalau kita tidak boleh di bawah itu Bapak Ibu. Jadi kalau boleh itu pun kan hasil amatan KSA BPS ya. Mudah-mudahan kita bisa melebihi daripada 947 ini. Ya, begitu juga di bulan Maret karena biasanya memang Februari, Maret, April ini masa tanam dan juga masa panen ya, puncak panen juga di situ. Nah, kemudian saya ingin sampaikan ada oplah yang spesifik yang dilaporkan sebelumnya oleh PJ. Nah, namun karena sekarang laporan oplah secara akumulasi dilakukan oleh penyuluh, tapi juga penyuluh harus tahu di mana saja peta oplah 2024, peta oplah 2025 dan peta oplah yang nanti akan dibuat di 2026. Nah, ini menjadi catatan di masing-masing dan tidak dimasukkan ke reguler dulu. Jadi masih oplah 2024, oplah 2025 dan oplah 2026. Sehingga kita harus mengetahui di mana saja posisinya ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan masih akumulasi, semuanya dijadikan satu. Nah, karena di masing-masing oplah ini ada biaya-biaya ya, mulai dari SID, konstruksi, olah lahan.
Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan dan bisa kita sampaikan pertambahan tanam dan juga IP-nya. Nah, kalau cetak sawah masih oplah maupun cetak sawah ya. Di oplah itu ada 3 provinsi, di cetak sawah ada 16 provinsi masih masuk dalam RPATA. Nah, ini mungkin pertambahan tanamnya juga bisa dilaporkan ya oleh penyuluh dalam oplah dan cetak sawah. Tapi mungkin nanti dari Epuslu cetak sawah belum masuk ya. Dan saya belum tahu lagi infonya akan segera dimasukkan. Oke, nanti kemudian ini adalah pupuk bersubsidi Bapak Ibu. Jadi pupuk bersubsidi di mana RDKK yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ke aplikasi RDKK, ini juga perlu diawasi ataupun dimonitor penyerapannya supaya penyerapannya ini optimal. Dan di RDKK itu ada 10 komoditas ya. Ini kalau ini adalah bagaimana PHC menyalurkannya kepada para produsen. Ya, tahun ini sampai bulan ini ya, saat ini tanggal 1 Februari kemarin itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita punya 10 komoditas yang Bapak Ibu penyuluh juga membantu masukkan dalam RDKK. Nah, ini kita nanti akan mendapatkan 9,5 juta ton sebetulnya ya. Tapi capaiannya sekarang baru 710.884. Nah, ini kemudian untuk yang penyerapan padinya saja sudah 512.343. Jadi sudah banyak ya untuk padinya. Nah, kemudian serap gabah bulog ini juga jadi monitoring. Tadi disampaikan juga oleh Kapuslu bahwa Kepala Bulog akan meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian di mana-mana yang sudah akan panen dan bisa diserap gabahnya. Karena targetnya adalah 4 juta ton ya. Sampai kemarin tanggal 1 Februari itu sudah 112,32 ton ya. Jadi ini yang mereka di Bulog itu punya target setiap bulan, setiap hari, dan juga 4 juta ton harapannya bisa cepat terserap gitu ya. Nah, namun ada beberapa mungkin karena di Bulog itu inequality, nah ini mungkin harus dikomunikasikan nanti kepada Bulog kondisinya yang seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah harga eceran tertinggi acuan pembelian pemerintah Bapak Ibu dari Bappenas ya, keputusan Kepala Bappenas. Nah, sekarang kan Kepala Bappenas adalah Pak Menteri Pertanian. Jadi ini juga kita jadi acuan. Kalau boleh ini di-print dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu misalnya sedang ke pasar dan bisa melihat harga-harga ini, harusnya tidak boleh lebih dari ini. Seperti beras medium itu 13.500, minyak goreng mie kita itu 14.500, gula konsumsi 17.500 ya, dan lain sebagainya sampai ke daging ayam, daging kerbau beku dan lain sebagainya ya. Terutama untuk menghadapi hari raya dan hari besar keagamaan ya. Nah, satu lagi mungkin sebelum saya tutup, saya close dulu di sini, saya ingin melihatkan beberapa kejadian yang ada di lapangan. Saya dapat datanya, ini terutama di Kerawang ya. Di Kerawang itu ada kejadian yang mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya ini dulu share screen dulu. Ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Mbak Nadia sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, lanjut ya. Jadi ini ada kejadian banjir bulan Januari 2026. Nah, ini ada banjir rob terjang Kerawang ya. Ada 1.928 hektar sawah dan 9.054 hektar tambak di Januari ya. Jadi ini sudah menutupi, tapi masih ada nih sawah-sawah di belakangnya ini masih tumbuh ya, masih ada. Nah, ini kejadiannya kalau kita lihat dari Google Map gitu ya, ternyata, tapi Google Map itu bukan real time ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah foto sebelumnya, ini hanya ingin melihat koordinatnya posisinya ada di mana. Nah, ini posisinya ya, ini sudah di Kerawang itu ya, di mana ini, Kadung Jaya ya. Kadung Jaya kalau nggak salah ini. Kadung Jaya ya, sekitar itu. Nah, ini petani yang di sini, yang di sebelahnya ini, mereka melakukan panen Bapak Ibu. Jadi karena ini sudah generatif 2 dan sudah siap dipanen. Jadi walaupun di bawah air ada panen. Nah, seperti ini.
lokasi banjir ya, Karawang tanggal 20 Januari 2026, panen ini Bapak Ibu, dikumpulkan ini semua di perahu, apa ya, seperti perahu ya. Jadi hampir 1 meter banjirnya, tapi di bawah itu sudah panen, jadi dikumpulkan di sini. Nah, harusnya ketika panen seperti ini, ya mungkin Bulog juga bisa dikomunikasikan dan kemudian ada penggilingan untuk pengeringan itu bisa dikomunikasikan. Jangan langsung dibiarkan. Jadi ketika dibiarkan ya, lokasi panen ini tadi tanggal 20 ya dipanen ya Bapak Ibu. Tanggal 23 masih ada di sini nih. Masih ada di pinggir jalan seperti ini dan ternyata berkecambah Bapak Ibu. Jadi sudah ada kecambahnya di tanggal 23 ini ya, sayang sekali kan. Walaupun Bulog mungkin apakah ini juga bisa diserap Bulog gitu ya dengan inequality seperti ini. Jadi tolong diantisipasi Bapak Ibu. Kalau seperti ini memang kuantitasnya jadi turun, tapi paling tidak ada yang bisa dipanen ya, seperti tadi di bawah air ini bisa dipanen dan langsung komunikasikan dengan pengeringan atau dengan Bulog. Jadi Bulog bisa membawanya juga ke pengeringan. Jangan dibiarkan sehingga tanggal 23 atau sebanyak 3 hari ini sudah berkecambah. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga nih tanggal 23 ya ternyata makin tertutup ini di Karawang, tanggal 3 di Cibuaya, di Kecamatan Cibuaya Karawang. Ini tertutup semua nih. Ya, di depan tertutup. Tapi ketika petani tahu bahwa mereka harus panen ya dipanen, nggak bisa masuk eskavator. Bukan eskavator, nggak bisa masuk combine ya. Nggak bisa masuk combine, tapi tetap dipanen. Nah, diusahakan seperti apa panennya ini ya. Nah, tapi sampai berkecambah sayang sekali. Jadi seharusnya langsung dibawa ke penggilingan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.